Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 4 dan 6 yang ada pada subtema 2 di tema 5. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anak, meskipun sekarang kita sudah bisa belajar bersama di sekolah, tetapi kita tetap tidak boleh lengah karena sekarang kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Kita bisa melakukan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita juga harus selalu menerapkan pola hidup sehat ya, rajin berolahraga, dan selalu makan makanan yang bergizi. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, nanti setelah kalian membaca teks, kalian harus bisa menuliskan informasi yang telah dipelajari dari teks. Teksnya mengenai Kapitan Patimura dan mempresentasikan informasinya dalam bentuk tabel ya. Lalu yang kedua, setelah kalian mendengarkan penjelasan video pembelajaran ini, kalian harus bisa menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila 5 Pancasila dengan benar. Nah, anak-anak, negara kita, Indonesia itu mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang ayo kita kenalan dengan salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, pahlawan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut Benteng Dus Tede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, anak-anak, dari cerita Kapitan Patimura, apakah sikapnya itu mencerminkan sikap kerja keras? Betul, iya ya. Sikapnya mencerminkan sikap kerja keras. Karena sikap Kapten Patimura itu dia berjuang sekuat tenaga mengusir penjajahan Belanda. Sehingga sikapnya tersebut penuh dengan perjuangan, penuh dengan kerja keras. Selain itu, Patimura untuk memperjuangkan keadilannya, beliau menginginkan keadilan untuk bangsanya. Karena Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Nah, sikap Kapitan Patimura itu mencerminkan sila kelima Pancasila karena beliau mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Nah, anak-anak, sebagai latihan,
Setelah kalian membaca teks tentang Kapitan Patimura tadi, coba sekarang kalian kerjakan tugas yang pertama. Kalian coba tuangkan informasi yang telah kalian dapat setelah kalian membaca ataupun mendengarkan tentang cerita Kapitan Patimura. Kalian tuliskan dalam bentuk tabel. Hal-hal apa saja yang bisa dicontoh dari Patimura, lalu bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura, lalu apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura, dan apa alasan dari perjuangan Patimura tersebut. Nah, selain Kapitan Patimura, coba ada pahlawan siapa lagi ya? Ada pahlawan siapa tuh yang ada di dalam gambar? Betul, ada pahlawan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikan di Surabaya, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Nah, dari cerita tersebut kita ketahui bahwa upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya bahwa Bung Karno telah mencontohkan untuk bersikap sesuai dengan sila yang ada dalam Pancasila. Sekarang coba kalian refleksikan sikap kalian. Apakah sikap kalian sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila? Lalu, sikap apa yang sesuai yang telah kalian lakukan sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Dan yang terakhir, apa rencana perbaikan yang akan kalian lakukan agar bisa mengamalkan nilai-nilai sila dalam Pancasila? Nah, itu adalah tugas yang kedua ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian merasa tidak puas dan selalu mencari dari sumber belajar lainnya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari awal hingga akhir. Tetap semangat terus untuk belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.